lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Selamat pagi, Jemaat GKJ Karangasem. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih dipenuhi rasa semangat dan sukacita. Kembali lagi kita dipertemukan dalam virtual, dan kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Ragi Roti. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami mengucap syukur karena walaupun dalam keterbatasan kami dapat mengalami perjumpaan walaupun via virtual, Tuhan. Kiranya Kau mau berkati kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik pada pagi hari ini, dan firman Tuhan ini dapat menjadi manfaat dalam kehidupan kami dalam menjalani sehari-hari. Tuhan, Engkau yang punya kehendak, Engkau yang punya kuasa. Kami menyerahkan segala proses pemberitaan sabdamu pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat 26 sampai 28. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia boleh saja memiliki ambisi, dan memang harus memiliki ambisi dalam hidupnya. Memiliki ambisi akan menjadi suatu dorongan atau memacu seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil yang lebih baik. Jika seseorang tidak memiliki ambisi, ia tidak memiliki gairah dalam mengisi kehidupannya. Pada dasarnya memiliki ambisi itu baik, bagus, selama masih bisa dikendalikan dengan baik. Jika tidak bisa dikendalikan, ambisi tersebut akan menghasilkan sikap yang ambisius. Ambisi yang positif mendorong seseorang untuk menghasilkan karya yang lebih baik dan meraih prestasi lebih baik dari yang sebelumnya. Sebaliknya Bapak Ibu, ambisi yang negatif adalah ambisi yang tidak sebanding dengan potensi yang dimilikinya, sehingga seseorang akan memakai segala cara untuk mewujudkan ambisinya itu. Pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan suatu petunjuk salah satu ambisi yang salah dari murid-murid Tuhan Yesus. Sebenarnya apa sih ambisi mereka? Sebenarnya cuma satu Bapak Ibu, yaitu mereka mau menjadi yang terkemuka dalam kerajaan Allah. Itu disebutkan di ayatnya yang ke-21. Kenapa ambisi ini adalah ambisi yang salah? Pertama, karena keinginan mereka untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah membuat mereka melakukan segala cara. Untuk kepentingan mereka memanfaatkan orang lain, bahkan memanfaatkan ibu mereka sendiri tanpa memikirkan bagaimana dampak yang akan ibu mereka atau orang-orang sekitar mereka rasakan. Pokoknya yang penting keinginan mereka sudah terlaksana terlebih dahulu. Yang penting mereka dapat janji Tuhan dulu bahwa mereka akan dapat kedudukan yang baik di kerajaan Allah. Yang kedua,
keinginan mereka untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah menunjukkan bahwa mereka itu adalah sombong. Yohanes dan Yakobus adalah 2 dari 3 murid yang paling sering Tuhan Yesus ajak kemana-mana. Mereka dan Petrus ada waktu Tuhan Yesus dimuliakan di gunung bersama dengan Elia dan Musa. Mereka juga ada sewaktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mereka juga merupakan murid Tuhan Yesus yang pertama. Nah, hal-hal ini membuat Yohanes dan Yakobus menjadi sombong. Mereka beranggapan bahwa karena mereka adalah yang pertama dipilih, pasti mereka yang akan mendapat kedudukan yang paling baik dalam pemerintahan Tuhan Yesus nanti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berlaku seperti Yohanes dan Yakobus. Kita mau dipandang hebat, kita mau dihormati, kita mau menjadi yang paling utama, sehingga kita mulai menghalalkan segala cara. Kita mulai mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang sesama kita, supaya mereka dipandang jelek dan kita dipandang baik. Kita mulai membenci orang lain dan berusaha supaya orang yang kita benci juga dibenci dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu tidak senang terhadap orang-orang yang punya keinginan untuk mencari hal-hal besar bagi dirinya sendiri. Sebab itu akan mendatangkan dosa, karena orang yang mencari hal-hal besar bagi dirinya sendiri tidak akan mau disaingi oleh orang lain. Sehingga timbullah iri hati, timbullah kebencian, dan kemudian timbullah fitnah. Tapi Tuhan mau supaya kita saling melayani satu dengan yang lain. Artinya kita harus menganggap bahwa sesama kita itu derajatnya sama dengan kita. Tidak boleh ada kesombongan, karena Tuhan Yesus yang kita sembah juga melayani kita. Bahkan Dia mencuci kaki murid-muridnya. Artinya apa? Artinya bahkan Yesus yang adalah Tuhan itu menganggap bahwa murid-muridnya lebih tinggi derajatnya dan statusnya daripada Dia. Matius 23 ayat 12 mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka dari itu Bapak Ibu, yuk kita sama-sama saling melayani satu sama lain. Jangan ada iri hati di dalamnya, jangan ada kebencian di dalamnya, karena kita adalah satu tubuh Kristus, satu keluarga Kristus. Jadi Tuhan maunya kita saling melayani satu sama lain, rendahkan hati kita, dan di situ kita bisa saling melayani satu sama lain tanpa harus menjelek-jelekan sesama kita. Yuk kita melayani satu sama lain sebagai keluarga GKJ Karangasem. Jangan saling menghakimi, jangan saling menuduh, jangan saling fitnah. Karena alangkah lebih baiknya kita hidup dengan baik, kita hidup dengan saling melayani, kita hidup saling mengasihi sebagai satu keluarga Kristus. Selamat melayani, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kiranya renungan singkat ini bisa mengubah hidup kami sehingga kami menjadi manusia yang bisa menghormati sesama kami, yang bisa mengasihi sesama kami, sehingga kami bisa saling melayani satu sama lain tanpa ada iri dengki, tanpa ada fitnah di dalamnya, tanpa harus saling membenci satu sama lain. Tuhan, berkati juga kehidupan kami pada hari ini. Kiranya Kau mau memberkati aktivitas kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi
padaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.